Kita tetap memakai hakul jar untuk saling hormat menghormati antara tetangga dengan tetangga, untuk bekerja sama walaupun berbeda agama, kita saling hormat menghormati antar umat beragama. Tapi sekarang kebablas. Perlu saya jelaskan, kita ini dalam toleransi ini saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama, hidup rukun damai selaku bangsa Indonesia. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama kafir, murtad. Apa? Jelaskan ini. Ada batasnya toleransi ini. Ini cara mereka memurtadkan umat Islam. Cara mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil masyarakat yang saya hormati, seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, wabil khusus kepada seluruh pengurus Masjid Al-Ikhlas. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih. Pada hari ini, pada subuh ini saya dapat bersama-sama pengurus Masjid Al-Ikhlas pandai mempergunakan kesempatan dalam kesempitan. Di tengah-tengah saya berkunjung yang tidak ada rencana untuk Masjid Al-Ikhlas ini, tapi ternyata saya pagi ini berada di Masjid Al-Ikhlas ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya ingin menyampaikan tentang Islam secara keseluruhannya. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menurunkan satu agama ke permukaan bumi ini, ialah agama Islam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tatkala Allah berkata kepada malaikat bahwa nanti saya akan menciptakan khalifah, pengganti wakil Allah di permukaan bumi ini, artinya makhluk yang akan melaksanakan syariat Allah, makhluk yang akan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itulah Nabi Adam dan keturunannya. Maka diciptakanlah Nabi Adam sebagai nabi yang pertama, dengan dzurriyyahnya, keturunan-keturunannya, maka mulailah dibangun agama Islam itu. Jadi agama Islam ini bukan dibangun hanya oleh Nabi Muhammad SAW saja. Islam itu dibangun oleh 25 Rasul. Ini yang kadang-kadang agak dilupakan oleh orang kita. Nabi Adam membawa agama Islam, agama tauhid, yang mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah pencipta alam semesta. Datang Nabi Nuh menyempurnakan. Nabi Nuh pun seruannya sama, mengajak umat manusia beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh, dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini agama tauhid. Datang Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu seruannya sama, mengajak umat manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta alam semesta, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini agama Islam, tauhid. Datang Nabi Ibrahim alaihi salam
Nabi Ibrahim pun seruannya sama, mengajak umatnya beriman, bersujud kepada Allah, bukan sujud ke Nabi Ibrahim. Datang Nabi Musa. Nabi Musa pun seruannya sama, mengajak umat manusia, mengajak kaumnya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Islam, tauhid. Datang Nabi Isa alaihissalam, yang oleh saudara kita disebut Yesus Kristus. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa itu manusia biasa, diciptakan oleh Allah, dipilih untuk menjadi Rasul. Seruan Nabi Isa sama seperti seruan Nabi Musa, seperti seruan Nabi Ibrahim. Nabi Isa mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seruannya sama dengan Nabi Isa, sama dengan Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta alam semesta, hanya sujud kepada Allah, tidak sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Sehingga Islam itu hanya kenal khaliq wal makhluk. Yang kita sembah, kita sujud hanya kepada khaliq pencipta. Tidak ada sujud kepada makhluk. Selain Allah itu namanya makhluk. Jangan sampai syirik mensekutukan Allah, artinya menjadikan makhluk berbentuk apapun saja disamakan, disejajarkan dengan Allah, itu namanya syirik. Orangnya disebut musyrik, mensekutukan Allah. Ini agama Islam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim, dalam bab Muhammad Khatamun Nabiyyin, beliau bersabda, "Mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali man bana baitan wa ana akhiru man wada'a hadil labina." Perumpamaan saya dan nabi-nabi sebelum saya itu cuman ibaratkan orang yang membangun sebuah rumah. Saya datang terakhir, meletakkan batu terakhir, berarti pembangunan Islam selesai. Datangnya Nabi Muhammad, pembangunan Islam selesai. Rasulullah SAW sebagai finishing yang menyelesaikan pembangunan agama Allah ini, penyempurna. Nabi Muhammad tidak membawa agama baru. Nabi Muhammad membawa agama yang dibawa oleh Nabi Adam alaihi salam, agama Islam. Maka ini jelas dalam hadis Sahih Muslim, Islam ini sebagai satu gedung yang dibangun oleh 25 Rasul. Rasulullah datang terakhir, penyempurna. Maka dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mendeklarasikan, memproklamasikan Islam ini dalam firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah saya sempurnakan agamamu. Al-Quran 30 juz sudah turun semuanya. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku atas kalian. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi Muhammad belum datang, berarti nikmat Allah belum sempurna. Kemudian Allah yang menyatakan, bukan syukran makmun. Allah yang menyatakan, wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah,
saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Maka agama yang diridhoi oleh Allah menurut Al-Quran hanya agama Islam. Ini agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang itu agama selain agama Islam, maka tidak bakalan diterima oleh Allah, dan mereka termasuk orang yang merugi. Mengapa? Tempatnya nanti di api neraka. Ini Al-Quran, bukan Syukron Makmun bikin pernyataan ini, Al-Quran. Apa perbedaannya? Tidak ada perbedaan. Hanya syariat Allah itu diturunkan oleh Allah sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan manusianya. Zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong. Mengapa zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong? Karena pada zaman Nabi Adam tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Karena tidak ada orang. Siapa yang mau nyolong? Yang ada Nabi Adam dengan Siti Hawa berdua. Dunia milik dia. Siapa yang mau nyolong rambutan? Tidak ada. Tanah belum dikapling-kapling. Yang kapling-kapling kan Pak Haji ini. Zaman Nabi Adam negara pun kagak ada. Nggak ada Singapura, nggak ada Indonesia, yang ada dunia. Penghuninya Nabi Adam dan Siti Hawa. Tidak perlu ada undang-undang nyolong. Zaman Nabi Adam, undang-undang perkawinan tidak sempurna seperti kita ini. Pakai wali, pakai saksi, pakai ijab kabul, pakai mahar. Mengapa? Karena zaman Nabi Adam tidak ada orang kawin. Siapa yang mau jadi besan? Ada yang mau jadi besannya Nabi Adam ketika itu? Oleh Allah dikasih mudah. Kakak kandung kawin dengan adik kandung dengan kandung pada zaman Nabi Adam. Kalau di Malang ada orang mau kawin dengan adik kandungnya sendiri, itu orang itu salah lahir. Mestinya lahirnya zaman Nabi Adam dulu. Datang Nabi Nuh disempurnakan, datang Nabi Ibrahim disempurnakan, datang Nabi Musa disempurnakan dengan kitab Tauratnya, datang Nabi Isa disempurnakan dengan kitab Injilnya. Maka kita umat Islam menghormati Nabi Musa, menghormati Nabi Isa, dan kita wajib percaya bahwa Allah menurunkan kitab suci pada para nabi ini, termasuk kitab suci, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa. Tapi mana yang kita percayai? Yang kita percayai kitab Zabur yang asli. Kitab Zabur yang asli yang mana? Yang firman Allah yang diberikan kepada Nabi Daud untuk disampaikan kepada umat, dan bukan perkataan Nabi Daud, dan bukan perkataan pendeta-pendetanya. Murni firman Allah, itu kitab Zabur. Kitab Taurat yang kita yakini bukan kitab Taurat yang ada sekarang, yang kadang di Eropa sudah ratusan manuskrip Bible. Yang kita percaya kitab Taurat yang firman Allah, yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan disampaikan pada umatnya, dan bukan perkataan Nabi Musa, dan bukan perkataan pendeta-pendeta Yahudi. Pendeta-pendetanya murni firman Allah, itu yang kitab suci. Kita percaya kepada kitab Injil, bahwa Allah menurunkan kitab yang namanya kitab kepada Nabi Isa. Kitab Injil yang mana yang kita percaya? Kitab Injil yang asli. Yang mana yang asli? Yang firman Allah, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam untuk disampaikan kepada umatnya, dan bukan perkataan Nabi Isa, dan bukan perkataan pendeta-pendeta. Murni itu yang kita yakini. Adapun serang Injil bermacam-macam itu ya pastilah urusan dia, bukan urusan saya. Nah, sekarang ada 5 Injil
Yang jelas Injil Markus ditulis oleh orang yang bernama Markus. Injil Matius, Injil yang ditulis oleh orang yang bernama Matius. Injil Lukas, Injil yang ditulis orang yang bernama Lukas. Injil Yahya, Injil yang ditulis oleh orang yang bernama Yahya. Itu yang diakui oleh gereja. Persilakan. Itu keyakinan dia. Tapi keyakinan kami, kitab Injil yang asli, yang firman Allah, yang bukan karangan tulisan manusia. Injil yang ada sudah bercampur. Ada perkataan pendetanya, ada perkataan ya Nabi Isa, ada perkataan ya disebut Tuhan Bapa dan lain-lainnya. Persilakan. Itu keyakinan mereka. Tidak usah kita menyalahkan, mereka sudah yakin. Tapi kami percaya kepada kitab Injil yang firman Allah, yang diberikan kepada Nabi Isa untuk sampai kepada umatnya. Datang Nabi Muhammad, semua kitab ini kalau dicari yang aslinya, barangkali sudah tidak bakalan ketemu di ujung bumi ini. Allah turunkan Nabi Muhammad, maka Muhammadun aba ahadim birrijalikum walakin khataman nabiyyin. Allah turunkan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Allah tidak menurunkan nabi lagi setelah Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Maka umat Islam tidak usah bingung dengan datangnya orang-orang yang ngaku nabi. Di Jakarta pernah ada orang yang ngaku nabi, di Jombang pernah ada orang yang ngaku nabi, di Jember ada pernah orang yang ngaku nabi. Umat Islam tidak usah bingung, itu pasti bukan Islam. Islam sudah meyakini bahwa Allah menurunkan nabi yang terakhir penutup. Dengan diturunkan kitab suci Al-Quran yang sempurna 30 juz, Islam bicara segala macam persoalan. Dan kita diciptakan oleh Allah, dalam ilmu fikih dikatakan mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang dikasih beban. Allah ciptakan Sukron Makmun bukan untuk sakaripi dewe. Allah ciptakan Sukron Makmun bukan untuk semaunya sendiri. Allah ciptakan Sukron Makmun bukan untuk semau gue, kata orang Betawi. Tapi Allah ciptakan Sukron Makmun, Allah kasih beban. Allah ciptakan Sukron Makmun untuk melaksanakan perintah Allah dan untuk menjauhi larangan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya jadikan jin dan manusia kecuali untuk sujud kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ada faham yang timbul namanya liberalisme. Dari mana datangnya makhluk ini? Mari kita pelajari. Jangan kita langsung menerima makhluk ini. Dari mana datangnya? Datang dari barat, bukan dari Al-Quran. Liberalisme ini, kebebasan adalah hak asasi manusia, bukan dari Islam. Dari mereka yang tidak senang dengan agama ini, karena agama dianggap membelenggu kebebasan manusia, di mana dalam agama ada perintah, ada larangan. Ini berarti membatasi kehidupan manusia. Mereka ingin bebas dari asuhan agama. Itu seorang tokoh liberalisme di Amerika Serikat yang bernama Humphrey Cox. Dia menyatakan bahwa liberalisme tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Subhanallah, subhanallah, na'udzubillah. Islam memberikan kebebasan. Hai Sukron Makmun, kau bebas berbuat apapun saja selama tidak keluar dari Al-Quran dan sunnah nabimu. Itulah kebebasan yang dikasih bingkai, dikasih batas. Persilakan Sukron Makmun, kau bebas berbuat apapun saja selama tidak melanggar Al-Quran dan sunnah nabimu. Ini kebebasan, kebebasan mutlak tanpa batas, hanya untuk binatang dan orang gila. Ingin bebas?
Naudzubillah, gila. Tidak ada orang gila nyolong ditangkap polisi, itu nggak ada. Mengapa? Gila. Ini yang terjadi. Kebebasan mutlak itu binatang, kambing, ayam, itu bebas mutlak tanpa batas. Tapi yang namanya manusia tidak bisa bebas mutlak itu. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia, kita dibatasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai warga negara. Kita sebagai umat beragama, kita dibatasi oleh syariat Allah. Tidak ada kebebasan mutlak itu kecuali untuk binatang dan orang gila. Kita hidup tidak bisa bebas mutlak. Seorang ulama Ibnu Khaldun berkata, hurriyatul mar'i mahdudatun bi hurriyati ghairihi. Kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain, berarti kebebasan mutlak tidak ada. Nah inilah saudara-saudara, Allah turunkan agama Islam berbicara segala macam kehidupan manusia. Karena apa? Quran turun hudal linnas sebagai petunjuk hidup. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan turun kitab suci Al-Quran hudal linnas sebagai petunjuk hidup. Manusia mengikuti petunjuk penciptanya. Jangan dibalik. Ada sekarang orang berkata bahwa Al-Quran harus disesuaikan dengan akal manusia. Saya mau tanya, berapa akal adanya di dunia ini? Ada 1000, lebih 1000, sejuta profesor doktor. Apakah Islam harus menyesuaikan pikirannya dengan profesor doktor A? Quran harus menyesuaikan dengan pikiran profesor doktor B? Al-Quran harus disesuaikan dengan pemikiran profesor doktor C? Al-Quran harus disesuaikan dengan pemikiran profesor doktor D? Saya kira rusak Al-Quran ini. Mestinya pemikiran profesor doktor inilah yang mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran hudal linnas, petunjuk hidup. Kalau saudara mau pergi ke Jakarta, tidak tahu jalan, ikuti petunjuk. Kata petunjuk ke kanan, ke kiri, sampai ke Jakarta, ngikutin petunjuk. Kalau boleh saya kasihkan perumpamaan, kalau saudara beli mobil baru, katakan Mercedes, mesti dapat buku namanya buku Mercedes. Dari mana buku ini? Dikeluarkan oleh yang bikin mobil Mercedes. Saudara beli mobil Toyota, pasti sudah dapat buku namanya Toyota. Siapa yang bikin buku ini? Yang bikin mobil Toyota. Saudara beli mobil Mazda, sudah dapat buku petunjuk namanya Mazda. Dari mana buku ini dikeluarkan? Oleh yang bikin mobil Mazda. Jangan coba-coba saudara memperbaiki mobil Mazda pakai petunjuk Mercedes. Jangan coba-coba sudah memperbaiki Mercedes dengan pakai petunjuk Mazda. Rusak mobil saudara. Minta petunjuk pada yang bikin. Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang menciptakan manusia. Untuk memperbaiki manusia, untuk memperbaiki dunia ini, jangan minta petunjuk sama Amerika. Bukan Amerika yang bikin manusia. Jangan minta petunjuk sama Rusia, bukan Rusia yang bikin manusia. Jangan minta petunjuk sama Cina, bukan Cina yang bikin manusia. Allah yang menciptakan manusia. Allah ciptakan langit dan bumi dengan isinya. Allah ciptakan manusia. Allah keluarkan buku petunjuknya, namanya Al-Quranul Karim. Tidak ada alasan orang yang beriman kepada Allah untuk tidak kembali kepada Al-Quran. Alasan apa kau? Kalau kau merasa beriman kepada Allah, merasa diciptakan oleh Allah, tidak ada jalan lain untuk tidak kembali kepada buku yang menciptakan. Saya kasih contoh yang rasional. Jangan saudara memperbaiki mobil Toyota pakai petunjuk Mercedes, hancur mobil saudara. Nah, Quran sudah memberikan petunjuk bagaimana cara kita hidup. Mulai hidup berumah tangga, Islam sudah menanamkan
Pertama kali dengan akad nikah yang begitu indah. Ada yang menikahkan, ada saksi, ada mahar, tentu pengantin berdua. Lalu ada ijab wal qabul. Subhanallah, indah transaksi ini menurut saya, karena saya beragama Islam. Inilah syariat Islam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk yang benar dan agama yang benar, agar agama ini diperlihatkan oleh Allah di tengah-tengah semua agama, agar menjadi perbandingan. Inilah Islam. Di dalam mengatur pergaruan laki-laki dengan perempuan, diatur dengan hukum nikah yang menikahkan walinya, kemudian ada saksi 2 orang, kemudian ada akad nikah, ijab wal qabul, lalu ada mahar sebagai rasa tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Subhanallah, indah. Rumah tangga diatur oleh Islam, sehingga orang tua, suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulan istrimu itu dengan baik. Tidak boleh laki-laki mempergaulan istri dengan kekerasan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, yang suami menghormati istri, yang istri menghormati suami. Apa kewajiban istri? Untuk taat kepada suami selama suami tidak melanggar agama. Tapi kalau suaminya melanggar agama, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada taat kepada makhluk Allah berbentuk apapun saja kalau dia bermaksiat kepada Allah. Selama suami tidak melanggar hukum Allah, si perempuan wajib taat, si laki-laki menghormati istrinya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bapak dan ibu tanamkan kasih sayang kepada anaknya, anaknya timbul kasih sayang kepada bapaknya. Laisa minna man lam yuqir kabirona wala yarham saghirona. Tidak termasuk golongan saya, kata Rasulullah, laisa minna man lam yuqir kabirona wala yarham saghirona. Tidak termasuk golonganku orang yang tidak menghormati orang tua, dan tidak termasuk golonganku orang tua yang tidak kasih sayang sama anak. Kalau seandainya syariat Islam ini dilaksanakan secara utuh, tidak perlu pemerintah membuat lembaga perlindungan anak atau perlindungan perempuan. Tidak ada kekerasan rumah tangga. Islam tidak mengajarkan kekerasan rumah tangga. Justru suami istri hidup rukun, saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Ini syariat Islam. Tidak perlu lagi ada perlindungan kekerasan rumah tangga, tidak perlu. Ini Islam mengaturkan. Mengapa Islam berbicara soal rumah tangga? Agar anggota rumah tangga tadi berakhlakul karimah, suaminya berakhlak Al-Quran, istrinya berakhlak Al-Quran, anaknya berakhlak Al-Quran, semua dengan kesopanan, dengan sopan santun yang tinggi. Inilah Islam mengajarkan dalam rumah tangga. Alangkah indahnya, supaya akhlaknya anggota rumah tangga bagus. Innama bu'itu liutammima makarimal akhlak. Maka sekarang perlu umat Islam untuk menunjukkan syariat Islam di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Tunjukkan keluarga muslim, bagaimana keluarga muslim itu sehingga menjadi suri teladan kepada umat manusia. Inilah keluarga muslim. Suaminya hormat sama istrinya, mempergauli istri dengan lemah lembut, bukan dengan kekerasan. Tidak ada dalam Islam itu kekerasan terhadap istri. Tidak disuruh oleh Allah dengan lemah lembut. Si istri menghormati sang suami, si anak berbakti pada orang tua cinta kasih. Mengapa sekarang ini cinta kasih anak kepada orang tua itu berkurang? Barangkali menurut analisa saya, karena orang tua sekarang itu merasa kewajibannya membelikan sepatu anak, membayarkan SPP-nya, memberi makan, memberi jajan, selesai.
Itu sangat-sangat keliru. Bukan itu kewajiban si bapak, ya itu termasuk kewajiban si bapak dan ibu. Tapi anak perlu kasih sayang ayah dan ibu. Ini yang kadang-kadang dalam dunia modern ini, kasih sayang anak, kasih sayang ayah itu tidak pernah dijumpai oleh si anak zaman sekarang. Anaknya pergi ke kantor, anaknya yang umur 3 tahun masih tidur. Anaknya datang dari kantor, anaknya sudah tidur. Tidak pernah ketemu dengan si anak. Ibunya sibuk dengan arisan, sibuk dengan koperasi. Akhirnya anak hanya diasuh oleh pembantu rumah tangga. Sejauh mana kasih sayang pembantu rumah terhadap anak majikannya ini? Tidak pernah mencium anaknya. Bapaknya tidak pernah mencium anaknya, tidak pernah menggendong anaknya. Bagaimana anak akan berbakti pada orang tua? Dia tidak mendapatkan kasih sayang orang tua. Di sini Islam mengatur rumah tangga. Supaya rumah tangga bagus, anak berbakti pada orang tua sayang dan cinta kasih semana. Selalu anaknya mendapat ciuman bapaknya, selalu anaknya mendapat ciuman ibunya. Pagi sore tidak lepas daripada ciuman bapak dan ibunya. Timbullah rasa cinta sama orang tua. Nah, kayak negara tetangga kita di Singapura itu, ya kalau pagi semuanya sibuk menitipkan anak ke panti asuhan anak. Cuman dipesan anak sini beragama Islam kasih yang halal, ya nanti sore diambil anaknya itu, sehingga anak hanya diasuh oleh panti asuhan itu. Bagaimana kasih sayangnya orang panti asuhan? Tentu tidak seperti kasih ayah dan ibu. Akhirnya begitu orang tuanya tua, dibalas oleh anaknya. Begitu ayahnya sudah umur 65 tahun, langsung dititipkan ke panti asuhan jumbo. Oleh anak dianggap orang tua yang umur 65 tahun itu mengganggu rumah tangga. Gunanya sudah nggak ada, sudah tua, mengganggu rumah tangga. Daripada mengganggu, saya titipkan ke panti asuhan jumbo. Islam bicara soal bermasyarakat, bagaimana ber-RT dan ber-RW di tengah-tengah masyarakat. Islam berbicara supaya apa? Supaya timbul hidup kerukunan bersama-sama. Mengapa Islam bicara soal RT, soal ber-RT dan ber-RW? Supaya anggota RT dan anggota RW orang-orang yang bermoral, orang-orang yang berakhlak. Jadi sangat tidak benar kalau sekarang timbul sebuah aliran. Kalau tadi liberalisme, sekarang timbul namanya sekularisme. Sekularisme itu satu paham yang memisahkan agama dengan kehidupan manusia sehari-hari. Agama tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari, kehidupan manusia diatur oleh manusia sendiri. Ini sangat keliru menurut Al-Quran. Sangat keliru menurut Al-Quran. Islam tidak bisa dipisah dengan kehidupan manusia sehari-hari. Ini hudan linnas. Islam berbicara soal ber-RT, ber-RW supaya hidup rukun. Indah syariat Islam ini. Apa di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada dan hormati tetangga. Berbeda suku, berbeda agama, kalau itu menjadi tetangga, hakul jar, hak tetangga untuk kita hormati. Alangkah indahnya syariat Islam ini. Kalau kita dalam RT, dalam RW kita, setiap rumah dengan rumah saling hormat menghormati, saling harga menghargai, alangkah indahnya masyarakat ini. Dalam syariat Islam, bagaimana kita ber-RT dan ber-RW? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mari saling bergotong royong dalam kebaikan. Membangun RT-nya, membangun RW-nya, menjaga kebersihan RT dan RW-nya. Mari bersama-sama bergotong royong. Satu-satunya ajaran yang menyebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
saling tolong menolong, bergotong royong dalam ber-RT, ber-RW. Subhanallah, alangkah indahnya masyarakat itu seandainya ajaran Islam dilaksanakan di masyarakat itu. Tapi jangan sampai kebablas. Kita hidup saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama. Di mana Indonesia ini merupakan masyarakat pluralistik, terdiri dari bermacam-macam suku, terdiri bermacam-macam agama. Tapi dalam kita bermasyarakat, kita tetap memakai hakul jar untuk saling hormat menghormati antara tetangga dengan tetangga, untuk bekerja sama walaupun berbeda agama, kita saling hormat menghormati antar umat beragama. Tapi sekarang kebablas. Perlu saya jelaskan, kita ini dalam toleransi ini saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama, hidup rukun damai selaku bangsa Indonesia. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama kafir, murtad. Apa? Jelaskan ini. Ada batasnya toleransi ini. Saya bertoleransi dengan umat beragama Kristen, beragama Hindu, hidup rukun. Saya punya tetangga bisa beragama Kristen, beragama apapun saja. Selama agama itu disahkan oleh negara, saya hidup saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Mari hidup rukun, damai, bergotong royong sebagai satu bangsa-bangsa Indonesia. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama dalam hukum Islam, hukumnya murtad, keluar dari Islam, menjadi orang kafir. Kafir itu bukan penghinaan. Nama yang diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Lihat bahasa Arabnya kafir itu. Kafir itu artinya orang yang menutup. Kita kadang-kadang berdoa, ya Allah, Allahumma kafir anhum sayyiatihim. Ya Allah, kafirkan dosa-dosa mereka, artinya tutuplah dosa-dosa mereka itu. Mengapa orang yang tidak beriman oleh Allah disebut kafir? Bukan penghinaan, karena dia menutup hatinya. Karena hatinya dia tutup, iman tidak masuk ke dalamnya, maka Allah sebut kau kafir, orang yang menutup hatinya. Itu kalau ngerti bahasanya. Jadi bukan kafir itu penghinaan. Menurut Islam kafir itu orang yang menutup hatinya sehingga iman tidak tembus ke dalamnya. Itu namanya orang kafir. Allah yang kasih nama, bukan Sukron Mahmud. Maka kalau ada tokoh Islam bisa berkata, hilangkan kata-kata kafir, karena kita sudah menjadi negara kebangsaan. Saya katakan, kumpulkan 100.000 profesor doktor untuk menghilangkan kata-kata kafir di Indonesia. Kata-kata kafir tidak bakalan hilang di Indonesia selama Al-Quran dibaca oleh umat Islam. Kafir akan tetap terdengung di seluruh Nusantara ini. Ya ayyuhalladzina kafaru, mau dirubah? Innalladzina kafaru, mau dirubah Pak Haji? Ya ayyuhalladzina kafaru, ya ayyuhalladzina non muslim. Lah mari kita real, kita wajib hidup rukun, saling hormat menghormati, saling harga menghargai di RT di RW walaupun berbeda agama, ikut rukun dan damai. Tapi tetap jangan membenarkan semua agama. Yang membenarkan semua agama itu tokoh Yahudi yang bernama Abraham Giger. Dia mengatakan, karena semua agama itu pasti menyuruh kepada kebaikan, tidak ada agama yang menyuruh kepada kejahatan, maka semua agama itu sama, semua agama benar. Saya tahu sumbernya dan siapa yang berpunya pendapat. Abraham Giger, tokoh Yahudi.
Dia menilai dari satu sisi, semua agama menyuruh pada kebaikan, tidak ada agama menyuruh pada kejahatan. Oleh sebab semua agama sama. Subhanallah, subhanallah. Kalau soal soal akhlak, semuanya mesti sama. Asal manusia berakal, pasti berkata membunuh orang tidak baik tanpa agama. Membunuh orang pasti tidak baik tanpa agama. Kalau akalnya sehat. Ngerampok pasti tidak baik kalau akalnya sehat. Kalau karena semua itu menyuruh kepada kebaikan, akal sehat menyuruh kepada kebaikan. Di dalam agama bukan hanya soal akhlak saja, tetapi soal iman. Iman kepada Allah penciptanya ini menjadi rukun iman dalam agama. Sehingga dalam surat Al-Kafirun, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Hai orang-orang yang kafir, yang menutup hatinya sehingga iman tidak tembus dalam hatimu, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kau sembah, dan kau tidak menyembah apa yang saya sembah. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Subhanallah, subhanallah. Maka kepada Islam, mari kita dalam negara kesatuan Republik Indonesia, kita hidup rukun antar umat beragama, hidup damai, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, tetapi kita tetap yakin inna dina indallahil Islam. Ini toleransi yang kita bangun, bukan lalu mengkaburkan agama. Semua agama benar, semua agama sama. Subhanallah. Semua umat beragama masuk surga. Subhanallah. Mereka punya keyakinan begitu, persilakan. Kalau seandainya semua umat beragama itu masuk surga, untuk apa Sukron Makmun beragama Islam repot-repot sholat subuh setiap pagi, apalagi musim hujan? Betul? Yang sholat subuh masuk surga, Ustadz. Yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama. Ustadz milih yang mana? Ayo jujur, Pak Haji. Yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama. Milih yang mana, Pak Haji? Milih yang sholat subuh? Bodoh. Bodoh. Tentu milih yang tidak sholat subuh, sama-sama masuk surga kok. Yang puasa Ramadan masuk surga. Yang tidak puasa Ramadan juga masuk surga. Milih yang mana? Yang muda-muda, yang dilarang pacaran masuk surga. Yang memperbolehkan pacaran masuk surga. Milih yang mana? Ini cara mereka memurtadkan umat Islam. Cara mereka secara tidak langsung untuk memurtadkan anak-anak muda ini. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Pak Sukron sholat subuh? Boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Saya jawab. Saya sholat subuh karena saya yakin dengan sholat subuh insya Allah Sukron Makmun masuk surga. Tidak sholat subuh masuk neraka. Bagaimana? Jelas ini. Jelas ini. Mengapa Sukron Makmun puasa Ramadan? Tidak makan, tidak minum di siang hari. Yang diminum ada, yang dimakan ada. Seandainya saya masuk ke kamar saya buka kulkas, saya minum. Setelah itu saya usap bibir saya keluar. Pak Haji bilang Pak Kiai puasa, padahal baru minum dari kamar aja. Orang yang puasa masuk surga, yang tidak puasa masuk surga. Milih yang mana? Mengapa Sukron Makmun puasa Ramadan sebentar lagi ini 1 bulan, tidak makan di siang hari, tidak minum di siang hari? Karena Sukron Makmun yakin
dengan puasa Ramadan insya Allah syukran makmun masuk surga. Tidak puasa Ramadan, naudzubillah, masuk neraka. Ini Islam, ini ajaran Islam. Hah? Jadi toleransi itu jangan kebablasan. Kita ngerti toleransi. Dan di Indonesia nggak usah ngomong toleransi lah. Kita ratusan tahun toleransi kok. Semua di Malang gereja berjalan tiap hari Minggu. Jumatan, tiap Jumat umat Islam berjalan Jumatan. Kok masih bicara toleransi, seolah umat Islam tidak toleransi. Subhanallah. Kalau seandainya umat Islam tidak toleransi, insya Allah gereja di Sabang Merauke 1 minggu bisa rata dengan tanah. Kalau seandainya umat Islam tidak toleransi, mari kita jawab. Seandainya kita tidak toleransi, habis gereja itu. Adanya gereja tegak, umatnya tiap minggu datang ke gereja aman. Di Malang aman nggak mereka ke gereja itu? Aman. Mengapa bicara toleransi? Memang nggak ada kerjaan, saudara. Di Madura yang dikatakan Islamnya kental, gereja ada. Di Sumeneb ada, di Pamekasan ada, di Bangkalan ada. Barangkali yang belum ada di Madura, di Sampang itu barangkali yang belum ada. Semuanya berjalan, hari Minggu mereka ke gereja, kita hormati, kita hargai. Kita hari Jumat ke masjid, mereka menghormati kita, tidak pernah mereka menghalang-halangi kita. Toleransi sudah berjalan ratusan tahun di Indonesia, baru akhir-akhir ini dikembangkan toleransi. Seolah umat Islam tidak toleransi, seolah-olah kayaknya, padahal kita umat yang toleransi. Rasulullah mengajarkan toleransi kepada umat ini. Di dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah, banyaklah ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyuruh kita untuk menghormati pada umat lain itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, Islam mengajarkan bagaimana kita ber-RT, bagaimana kita ber-RW. Mengapa Islam bicara soal ber-RT dan ber-RW, artinya bermasyarakat, supaya anggota masyarakat itu berakhlakul karimah, antara tetangga dengan tetangga berakhlakul karimah, saling hormat menghormati, saling hormat. Tidak ada wala tajassasu, itu Quran. Jangan kau mencari-cari kesalahan orang, mencari-cari kesalahan orang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Jangan mencari-cari kesalahan orang. Kalau mendapatkan kesalahan orang, baru kita nahi mungkar. Tapi tidak boleh mencari-cari kesalahan orang. Kurang hebat bagaimana Quran ini. Inilah yang diajarkan oleh Islam. Agama yang lemah lembut, agama yang sopan santun. Wa ini istajaraka ahadum minal musyrikin fa'ajirhu. Kalau ada orang non muslim minta perlindungan kepada engkau Muhammad, kau lindungi. Subhanallah, kau lindungi hatta yasma kalam Allah, perdengarkan oleh engkau Al-Quran. Setelah itu kau lepas, bukan kau lepas, kau kembalikan orang tadi ke tempat yang aman, kembalikan pada keluarganya. Tidak usah dipaksa masuk Islam. La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama, karena mana yang petunjuk, mana yang sesat sudah jelas. Kita sudah tahu semuanya, terbuka zaman sekarang ini. Islam terbuka, Kristen terbuka, Hindu terbuka. Persilakan umat. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Lah ini dalam kita bermasyarakat, dalam bertoleransi, sangat tinggi toleransi kita di umat Islam. Tapi jangan dikasih hati minta jantung, lalu kita dipaksa untuk membenarkan semua agama. Saya pernah di depan Pak Jokowi beberapa tahun yang lalu, saya jelaskan kepada beliau tentang toleransi agama, dan oleh beliau insya Allah diketik. Ya,
Sampai Pak Wiranto yang ada di sampingnya bilang, wah ini Pak Kiai, pertemuan ini istimewa. Mengapa? Saya belum pernah Bapak Presiden ngetik sendiri kecuali ini. Karena saya katakan, dalam soal toleransi itu kalau boleh saya menyumbangkan Bapak Presiden, pertama kali toleransi itu saling hormat menghormati antar umat beragama, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Jangan menegakkan agama kepada orang yang sudah beragama dengan cara apapun saja. Jangan tersinggung dengan ajaran agama lain selama disampaikan sesuai dengan kitab sucinya masing-masing. Saya tidak tersinggung dengan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Saya tidak tersinggung. Persis itu keyakinanmu. Tetapi saya minta orang di luar Islam jangan tersinggung ketika surah mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah Allah yang Maha Esa, tempat kita bersandar, dan dia tidak melahirkan dan dia tidak dilahirkan, dan tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah, sebab Allah itu pencipta, lainnya diciptakan. Tidak mungkin yang bikin sama dengan bikinannya. Ya, tukang kayu bikin kursi, apa tidak marah kalau tukang kayu disamakan dengan kursi? Marah nggak kira-kira? Marah. Maka syirik itu Allah marah karena menyamakan makhluk dengan Allah. Marah Allah. Tukang jahit bikin celana, kayak tukang jahit kok sama dengan celana kolor, marah nggak kira-kira? Marah. Allah pencipta, selain itu ciptaan Allah. Kalau makhluknya itu disejajarkan dengan Allah, dengan yang bikin, tentu marah Allah. Itu dalam Islam. Lah ini ajaran Islam. Saya tulis di situ, jangan tersinggung dengan ajaran agama lain selama tertulis dalam kitab suci masing-masing. Itu diantaranya. Ada mungkin 6 poin saya sampaikan kepada Pak Jokowi tentang toleransi umat beragama ini. Jangan dipaksa saya untuk membenarkan agama Hindu, jangan dipaksa Sukarno Makmur untuk membenarkan agama Buddha, jangan dipaksa untuk membenarkan agama Kristen. Tidak mungkin hal itu. Tetapi saya hormat kepada semua umat beragama. Saya tidak mengganggu mereka dalam beribadat, saya hargai mereka dan saya hormati mereka, tetapi saya tidak membenarkan agama mereka. Bagaimana orang Malang? Orang Malang atau orang Mujur? Apa? Ya. Nah ini saya kembangkan supaya jelas dan tegas begitu loh. Nah sekarang untuk merusak ini liberalisme, sekularisme, pluralisme. Dalam pluralisme agama Indonesia yang bersifat pluralistik, supaya kita rukun, damai, lalu digiring untuk membenarkan semua agama. Itu suatu hal yang tidak mungkin. Orang Kristen tidak mungkin akan membenarkan agama Islam, orang Hindu tidak mungkin akan membenarkan agama Islam. Mereka yakin. Maka saya katakan di depan Pak Jokowi, ketuhanan yang Maha Esa berarti semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Bagaimana? Bu, dengar nggak di belakang itu? Salah saya ceramah setengah mati, ibu tidur setengah mati. Semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Oleh sebab itu, mari kita saling harga menghargai, mari kita saling hormat menghormati antar umat beragama. Mari kita hidup rukun, hidup damai dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Gimana kira-kira? Radikal apa benar ini? Radikal. Sudahlah pemerintah, yang radikal tangkap aja, nggak usah bicara. Sehingga tidak semua orang lalu merasa ketakutan
Karena pemerintah kadang mereka radikal. Khotib-khotib di masjid-masjid di kampung-kampung takut di golongan radikal. Yang radikal tangkap aja. Nah, kalau ada semacam itu, kewajiban pemerintah tangkaplah orang yang semacam itu karena ngaco. Lah ini dalam pluralisme pun kita batasi. Dalam kita yang pluralistik, bermacam-macam suku dan agama, mari setiap suku Lombok, suku Madura, suku Jawa, suku Bugis, suku Sunda, mari kita hidup satu bangsa, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, hidup rukun dan damai. Mari bangun NKRI ini supaya rakyatnya sejahtera bersama-sama. Nah, ini mestinya yang harus kita. Maka Islam bicara soal ber-RT, ber-RW. Islam bicara soal ekonomi. Mengapa Islam bicara soal ekonomi? Supaya pelaku ekonominya orang yang berakhlak. Kalau pelaku ekonominya orang yang tidak berakhlak, bangsa preman, maka nanti timbul penipuan, ngurangin timbangan, barang jelek dikatakan baik, sehingga konsumen rugi. Maka pemerintah membuat lembaga perlindungan konsumen. Kalau seandainya syariat Islam yang ada di kitab Fathul Qorib Fatumi dilaksanakan, tidak perlu pemerintah mengadakan lembaga perlindungan konsumen. Kalau pelaku ekonominya orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang bermoral. Oleh sebab itu Islam bicara soal ekonomi. Bagaimana cara jual beli yang baik, bagaimana memesan barang yang baik. Islam berbicara soal jual beli. Mengapa Islam bicara soal ekonomi? Supaya pelaku ekonomi ini orang-orang yang berakhlakul karimah, sehingga tidak merugikan konsumen. Islam bicara